Majelis Hakim Erin Tuah Damanik dalam putusannya bilang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama. Terus, kematian dini bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain disebabkan minum-minuman beralkohol. Hakim Cacal, rekaman CCTV ada, voice note ada, saksi ada, hasil otopsi ada. Kurang sah dan meyakinkan gimana? Oke lah, meninggal karena penyakit lain, misalnya terbukti secara ilmiah gitu ya. Tapi kan harusnya nggak mungkin lolos dari pasal penganiayaan berat dong. CCTV-nya ada, jelas rekamannya. Apa-apaan sih ini, anjing. Guys, kalian tahu kan kasus Ronald Tanur, anaknya DPR yang menganiaya pacarnya sendiri hingga tewas kemarin itu dibebaskan. Dia tidak dihukum atas perbuatannya, guys. Mari kita bahas. Kalau kalian lupa sama kasusnya Ronald Tanur, berawal dari dia menganiaya pacarnya sendiri dengan cara memukul kepala pacarnya menggunakan botol. Dia juga melindas pacarnya sehingga pacarnya terpental sejauh 5 meter. Juga dia memasukkan pacarnya ke dalam bagasi dalam keadaan pacarnya itu pingsan. Pada awalnya kasus ini dikenakan pasal penganiayaan dan pada akhirnya naik menjadi pasal pembunuhan karena memang dianiaya sampai meningsoi dan seharusnya di penjara itu dikasih hukuman selama 12 tahun. Dan tiba-tiba pengadilan Surabaya mengumumkan kalau si pelaku itu dibebaskan, guys. Apa tidak geram kita yang melihatnya? Kayak bingung kok bisa si tersangka ini dibebaskan dan tidak dihukum atas semua perbuatannya. Padahal jelas-jelas tuh ini ada korban dan dia meninggal dan ada saksi dan ada rekaman CCTV. Gue pribadi nggak tahu alasannya kenapa si tersangka ini dibebaskan dan tidak dihukum atas segala perbuatannya. Cuma kalau misalkan memang kasus pembunuhan itu ada pengecualian, apa kabarnya dengan seorang anak yang membunuh pemerkosa ibunya? Itu bisa pengecualian dong. Terus juga kalau kalian ingat ada seorang ayah yang tidak sengaja menghabisi nyawa anaknya sendiri karena anaknya tersebut mengancam membunuh adik dan ibunya sendiri. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Dan setahu gue, dua kasus tersebut tersangkanya ya apapun alasannya dihukum dan penjara gitu. Apa karena mereka rakyat biasa? Kalian bisa bayangin gak perasaan orang tua dan keluarga si korban ini, si cewek ini, si pacar anak DPR ini ketika ngelihat si pelaku ini bebas dan tidak dihukum atas semua perbuatannya, guys. Gue harap sih ya kasus-kasus kayak gini tuh tidak memandang siapa bapaknya, siapa keluarganya, siapa backingannya gitu. Jangan kayak kasus-kasus kecil emak-emak nyuri singkong, mama nyuri apa tuh roti dipenjarain. Bener aja deh. Sebel banget gue. Oke guys, ini kasus lagi viral ya, yakni Ronald Tanur yang dibebaskan ya, dinyatakan tidak bersalah. Padahal sebelumnya ya, dia terbukti memukul ceweknya itu menggunakan botol, lalu kemudian ada penyiksaan dan aniaya di situ. Tetapi oleh hakim malah dibebaskan dan perlu kita ketahui bersama bahwa Ronald Tanur ini anak pejabat guys ya, anak DPR RI, dan tentunya sudah tidak mengherankan lagi hukum di negeri kita ya. Jika Anda adalah anak pejabat atau Anda punya kuasa ya, itu hukum bisa diperjualbelikan, hukum bisa dipermainkan. Oke guys, kita akan dengarkan seperti apa komentar-komentar dari netizen yang lain terkait dengan kasus Ronald Tanur berikut ini. Selamat pagi teman-teman. Lucu juga ya hukum di negeri ini. Parah. Pagi ini saya baca berita ya. Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan jaksa pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi korban yang bernama Dini. Dalam keyakinannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwa oleh jaksa, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Karena pertimbangannya adalah yang pertama, Ronald Tanur bukan sebagai penyebab kematian Dini. Penyebab kematian Dini menurut keyakinan hakim adalah karena minum alkohol. Lalu menurut hakim ya, Hakim Damanik ini ya, Ronald Tanur tuh masih berusaha untuk menyelamatkan Dini dan membawa Dini ke rumah sakit. Luar biasa memang pertimbangan hakim ini. Padahal kalau
hakim benar-benar cermat ya. Ada kesaksian dari beberapa saksi yang menyatakan bahwa Ronald Tanur ini memukul menggunakan botol Dini sebanyak 2 kali. Lalu juga ada keterangan saksi dan CCTV kalau nggak salah ya, yang memperlihatkan Dini ini ditabrak dan diseret sepanjang 5 meter sama Ronald Tanur menggunakan mobil. Ya. Lalu tidak cukup itu ya teman-teman ya. Pasca ditabrak dan diseret, itu Dini dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Bayangin, ke dalam bagasi mobil. Ini manusia atau binatang ya diperlakukan seperti itu. Jadi kalau ada hakim bilang Dini meninggal karena miras, yes, memang Dini minum miras. Tapi apakah meninggal karena miras? Saya berani menantang hakim begini deh. Coba Anda minum miras 1 liter lah minum miras, saya yakin Anda nggak akan meninggal. Tapi kalau Anda minum miras, lalu Anda dibotolin sebanyak 2 kali, lalu ditabrak dan diseret sepanjang 5 meter, saya yakin pasti Anda mati. Pakai otak. Divonis bebas gitu ya, karena katanya tidak ada bukti yang kuat padahal sudah ada orang yang meninggoy. Mantep majelis hakim gitu ya, kayak selamatkan diri masing-masing aja sayang sekarang konsepnya. Udah deh sekarang lu semua gitu, daripada marah-marah mending lu semua cari duit yang banyak aja, selamatkan diri masing-masing gitu ya. Mau duit halal, mau duit haram ya udah gitu kan. Karena ya memang seperti inilah kenyataannya gitu. Makan tuh pil pahit kehidupan. Kalau misalnya kasus kayak gini udah sampai pengadilan dan hakimnya bilang tidak bersalah, gue udah kayak angkat tangan juga, Wak. Bingung banget gue sama kasus ini. Apakah karena tidak viral jadinya tidak dilanjutkan lagi ya bagaimana gitu. Makanya sekarang ada 2024 gitu ya, kayak udah cari duit yang banyak-banyak aja dulu, karena lu punya duit punya kuasa. Oke, segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Kamu harus tahu nih, tak terbukti bersalah anak politikus divonis bebas dari kasus pembunuhan pacar. Hakim menganggap terdakwa masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di masa-masa kritis dengan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Gue sampai udah nggak bisa ngomong, nggak bisa komen lagi sebetulnya. Cuman sebagai manusia normal, saya mendengar berita ini, baca berita ini miris banget gitu. Saya kira ini komisi yudisial harus periksa nih hakimnya nih, menurut saya nih. Wajib nih, alat buktinya jelas, saksi jelas ada, buktinya CCTV ada, semuanya lengkap. Ini maksudnya apa? Hah? Pak Hakim yang terhormat, ya, Anda ini perwakilan Tuhan di dunia, Pak, yang memutus orang bersalah atau tidak bersalah. Kalau dasar Anda memutuskan yang bersangkutan ini tidak bersalah atas dasar dia punya itikat baik untuk membawa korban ke rumah sakit, sekarang pertanyaan saya, korban masih hidup apa udah mati, Pak? Pertanyaan saya itu, korbannya meninggal apa hidup? Pak Hakim, saya yakin Bapak mungkin punya anak. Coba kalau ini menimpa anak Bapak. Saya kira ini kasus harus diatensi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak, tolong Pak, ini diatensi Pak. Ini masalah keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, Pak. Ini masalah nyawa, Pak Jokowi. Sebelum masa jabatan Bapak berakhir, Pak, saya minta tolong, Pak. Saya punya hak suara, Pak. Sebagai masyarakat, saya punya hak suara untuk menyuarakan ini, bahwa menurut saya ini tidak adil keputusannya, Pak. Ada seorang nyawa anak manusia dihilangkan, pelakunya dibebaskan atas dasar itikat baik, mau menolong korban. Dan faktanya korban meninggal, Pak. Ayo masyarakat Indonesia, kita kawal kasus ini. Ayo masyarakat Indonesia, jangan dibuat hilang kasus ini. Terus suarakan supaya ada keadilan untuk almarhumah, untuk keluarga almarhumah. Suarakan terus teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pribadi, John LBF, nggak terima dengan keputusan ini. Pelaku menurut saya harus dihukum berat. Pak Jokowi, tolong Pak, mohon sekali Pak, tegakkan keadilan Pak, tegakkan keadilan Pak, mohon Pak. Ayo teman-teman semuanya, kawal kasus ini. Oke guys ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang John LBF ya, bahwa
kasus ini harus terus disuarakan ya, harus terus kita viralkan. Dan saya mohon teman-teman untuk bantu terus memviralkan video-video seperti ini ya. Agar apa? Karena kalau diviralkan oleh netizen ya, itu akan gerak cepat, itu akan datang yang namanya keadilan. Tetapi kalau nggak viral ya, bisa dipastikan kasus ini akan dimenangkan oleh pelaku, dan si Ronald Tanur ini akan bebas liar dan merdeka guys ya. Jangan biarkan pembunuh-pembunuh bajingan seperti ini bebas merdeka, sementara kasihan ada nyawa manusia yang dia hilangkan. Wah kacau sih, Ronald Tanur divonis bebas terkait kasus penganiayaan kekasih sampai tewas. Gua nggak habis pikir, bener-bener divonis bebas. Kalau kalian lupa kasusnya, mungkin gambar ini bisa ngingetin. Ini tuh kasusnya si cowok mukul ceweknya pakai botol, ngenyeret, ngelindes pakai mobil, sampai akhirnya nyawa korban nggak tertolong lagi. Awalnya si Ronald Tanur ini dikenai pasal penganiayaan, terus dijerat lagi sama pasal pembunuhan. Karena ya udah dinilai dari hasil rekonstruksi dan rekaman CCTV, meskipun belum pernah dibuka ke publik. Tapi udah pernah dibahas tuh di podcastnya Denny Sumargo. FYI, ini kasusnya dari Oktober 2023 dan Ronald Tanur akhirnya dituntut 12 tahun penjara. Dari awal kasus ini viral di 2023, sebenarnya udah ada berita kalau Ronald Tanur itu anak anggota DPR. Boom! Dan di situ gua yakin netizen banyak yang skeptis sama penanganan kasus ini. Saking curiganya orang-orang itu, polisi sampai bantah kalau adanya intervensi. Tapi sorry banget nih, divonis bebas loh. Hakimnya ngomong gini, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan. Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan. Dan lihat nih, setelah mendengar putusan bebas tersebut, terdakwa Ronald Tanur pun menangis. What? Belum selesai nih, ia merasa bahwa putusan hakim tersebut sudah cukup adil. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang membuktikan. Cuy, sorry banget, gue bukan hakim dan gue bukan expert di bidang ini. Tapi menurut gue, vonis bebas ini terlalu nggak masuk akal. Kalau kalian ngikutin konten gue, inget nggak ini? Bupati Langkat juga divonis bebas dalam kasus kerangkeng manusia. Hukum Indonesia. Ya udah, paling itu aja dari gue. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow biar kita sering-sering update kasus-kasus kayak gini. Oke, see you apa? See you next time. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diperlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, ini yang gue bilang kemarin, bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Mestinya majelis hakim bisa menerapkan prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau dolus eventualis. Jadi walaupun yang bersangkutan tidak berniat membunuh, tapi seharusnya sadar kalau kemungkinan karena perbuatannya maka korban bisa meninggal dunia. Netizen gak lupa, netizen masih ingat Oktober tahun lalu 2023, heboh banget ini kasus. Bahkan sampai dibilang tersangka terancam pidana 12 tahun penjara. Bebas. Belum 1 tahun. Rasanya kalau putusan hukum di negara Indonesia tercinta ini terlalu adil, rasa-rasanya kok kita kayak bukan di negara Indonesia ya, Wak. Sampai speechless gue mau ngomong apa. Luar biasa, bravo, menyala hukum Indonesiaku, menyala. Benar-benar gak habis fikri, ini benar-benar asli di luar Nurul sih. Luar biasa keadilan di negaraku, menyala banget, gila. Bangganya jadi orang Indonesia. Hukumnya luar biasa adil. Nyawa anak orang, nyawa emaknya orang dihilangkan begitu saja dan vadah, bebas. Keren banget.
aman ya. Ronald Tanur yang menganiaya pacarnya sampai tewas divonis bebas. Emang lucu banget nih hakim, nggak pengen kalah lucu dengan Hakim Desta. Hakim Desta lucu karena kelakuannya, Bapak karena keputusannya. Hakim Desta itu lucu karena dia pelawak. Bapak ini hakim tapi keputusannya udah kayak pelawak. Yang namanya keadilan itu harusnya diatur undang-undang, bukan diatur oleh donatur. Kok bisa divonis bebas karena udah ada Alphard di depan rumah? Saya baru tahu Pak, membunuh itu selain punya niat jahat harus punya uang dan kekuasaan. Dan alasan Bapak kasih vonis bebas karena dia tersangkanya itu sempat membawa korban ke rumah sakit. Itu artinya punya niat baik. Mohon maaf Bapak, itu niat panik, bukan niat baik. Makanya buat Bapak saran saya, kalau lagi kuliah itu harus masuk kuliah yang benar, jangan titip absen. Hasilnya kayak sekarang, ada keputusan, hasil titipan juga. Oke guys, ya, saya kira ini akan selalu menjadi pekerjaan rumah bagi negeri kita ini ya, untuk terus membenahi sistem hukum yang masih belum memberikan keadilan yang sepenuhnya ya. Dan di sana sini kita masih melihat hukum kita masih mudah untuk diperjualbelikan, dipermainkan oleh orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya kuasa ya. Saya setuju apa yang pernah disampaikan oleh Alvin Lim, bahwa ketika di meja perkuliahan ya, kita belajar tentang ilmu hukum itu hanya teori saja. Tapi pada saat pelaksanaannya ya, hukum itu akan dimenangkan ketika Anda punya duit, Anda punya kuasa ya. Tetapi kalau Anda pintar dalam teori-teori itu cocoknya Anda menjadi dosen dan mengajar ya. Itu yang disampaikan sendiri oleh orang yang sudah pengalaman di dunia hukum, yakni Pak Alvin Lim ya. Dan saya yakin ini ke depan si hakim yang sudah membebaskan Ronald Tanur ini, dia nggak bakalan nyaman guys ya, karena akan terus disoroti, diberitakan, diomongin dan diviralkan terus menerus, di-up terus berita dan informasi ini ya, agar jangan sampai si Ronald Tanur ini mentang-mentang dia anak pejabat, anak DPR RI ya, jadi bisa seenaknya dibebaskan. Dan teman-teman bisa dengarkan sendiri dari apa yang disampaikan oleh netizen-netizen tadi yang geram dengan hasil putusan hakim, yang kesannya kita melihat bahwa hakim ini jangan sampai sudah ada deal-dealan nih ya, di belakang meja, di belakang layar ya. Apalagi Ronald Tanur ini adalah anak pejabat, anak DPR RI, punya kuasa, punya akses ke situ, sehingga mudah untuk mempermainkan hukum. Dan kita berharap, karena kita sudah hidup di zaman yang canggih di mana berita dan informasi itu cepat sekali tersebar, mudah-mudahan selanjutnya terus diberitakan atau diviralkan oleh netizen kita ya, sehingga Ronald Tanur ini jangan sampai bebas liar, tetapi di penjara ya, sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Sekali lagi kita harus tunjukkan bahwa kalau hukum tidak bisa berbuat adil ya, biarkan netizen dan rakyat yang akan memberikan hukuman tersebut, maka netizen dan rakyat Indonesia akan bergerak untuk memberikan keadilan bagi hukum itu sendiri. Oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi dalam video ini. Sampai jumpa lagi.